Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Nur Jiwonggo Sumiasi. Di sini saya dimandati oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Ketua Kompetensi Keahlian OTKP. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi masalah pengenalan OTKP di SMK Koliliyah Bangsri. Seperti Anda tahu, apa itu OTKP? OTKP adalah kepanjangan dari otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke, mari kita bahas lebih lanjut apa itu OTKP. Nah, di OTKP ini ada muatan minatan kejuruan. Ada C1, ada C2, dan ada C3. Untuk C1 dan C2 ini nantinya akan Anda pelajari di kelas 10 nanti, terutama bagi anak-anakku yang sudah memilih jurusan OTKP. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung dan jangan sampai bosan dengan Bu Nurjin ya. Oke, untuk yang C3 ini kompetensi kalian ini bisa Anda pelajari di kelas 11 dan di kelas 12. Itu. Mungkin di bagian anak-anakku, Ibu ingin meriwayat sedikit masalah sejarah tumbuhnya OTKP. Di jurusan OTKP itu adalah jurusan tertua ya. Itu waktu Ibu masih SMA kelas tahun 1993 OTKP ini sudah ada, tapi dalam bentuk namanya berbeda, yaitu jurusan sekretaris. Nah, sekolahnya mungkin Bapak Ibumu atau mungkin kakek nenekmu lebih mengenalnya sebagai SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Nah, dalam kurun waktu tertentu ini terjadi perubahan. Dulu zamannya Ibu waktu SMA itu sekretaris, kemudian berubah menjadi administrasi perkantoran, dan akhirnya pada tahun 2013 berubah menjadi OTKP atau lebih dikenal dengan otomatisasi tata kelola perkantoran. Ini sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok disebut OTKP? Karena diharapkan jurusan administrasi perkantoran ini dapat mengikuti perkembangan zaman. Perkembangannya dalam bentuk semua dilakukan secara otomatisasi. Tujuannya apa? Supaya hasil kerja akhirnya itu akan lebih bagus, lebih rapi, dan menggunakan waktu yang lebih singkat. Maka administrasi perkantoran ini dituntut agar bisa lebih baik. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan di slide 2 tentang minatan kejuruan. Maaf ya. C1 dasar bidang keahlian, C2 program dasar keahlian, dan C3 ini minatan kejuruan. Kalau Anda anak SMK sebutannya kejuruan gitu. Nah, sekarang kita buka apa saja sih yang termasuk dalam C1, C2, dan C3. Oke, untuk C1, C2 tadi sudah Ibu sampaikan, itu adalah mata pelajaran yang akan Anda pelajari di kelas 10. Itu ada SIMDIK, Ekonomis, Ekonomi Bisnis, Administrasi Umum, dan IPA. Walaupun IPA ini sifatnya eksak, tapi masih di bawah dalam keminatan kejuruan. Untuk yang C2-nya yaitu teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Nanti Ibu jelaskan apa itu kearsipan, apa itu korespondensi. Untuk Anda pasti awam sekali ya, karena waktu di
TS ataupun di SMP belum ada pelajaran ini. Kemudian yang ketiga adalah ketiga ada OTK keuangan, ada OTK kepegawaian, OTK sarana prasarana, OTK humas, dan PKK. Mari kita bedah satu persatu. Nah, ini bentuk dasar bidang keahlian. Yang pertama tadi adalah simulasi digital. Ilmu ini mempelajari tentang penggunaan aplikasi-aplikasi software yang berhubungan dengan komputer. Yang sering dipakai yaitu MS Office. Mungkin di SMP sudah Anda pelajari, nanti dipelajari lagi dan lebih diperdalam dengan menambahkan materi-materi yang lain. Ada bagaimana membuat web, ada membuat video. Nah, ini ada di simulasi digital. Kemudian ada teknologi perkantoran. Nah, ini berhubungan dengan teknologi yang sedang digunakan di dunia kerja. Dan tentu saja yang pasti utama adalah menggunakan komputer, printer, scan. Nah, itu bisa Anda pelajari di mapel ini. Kemudian mengganda atau lebih dikenal kalau orang umum ya fotokopi. Fotokopi ini sangat penting sekali karena dokumen itu mendukung kegiatan proses kerja dalam sebuah organisasi. Ini bidang keahlian yang akan Anda pelajari. Gambar-gambarnya, Nak. Kemudian ada korespondensi. Apa itu korespondensi? Yaitu kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Cara lisan nanti lebih kepada surat, bagaimana membuat surat, bagaimana bentuk surat yang sesuai dengan dinas pemerintahan. Nah, ini dipelajari di korespondensi. Juga secara lisan yaitu bagaimana menerima atau melakukan panggilan telepon. Ini Anda pelajari di materi korespondensi. Untuk yang lainnya, kearsipan. Selain korespondensi, setelah latih korespondensi dan bagaimana cara membuat surat, itu bahasanya seperti apa, pilihan katanya seperti apa. Nah, itu dipelajari di korespondensi. Setelah itu hasil kerjanya itu akan disimpan. Nah, kegiatan menyimpan dokumen-dokumen ini itu dipelajari dalam mapel kearsipan. Ini ada nyimpan dokumen. Kalau Anda ya nyimpan dokumen dari peserta didik, dokumen peserta didik seperti raport ya, nilai ujian. Nah, itu disimpan. Caranya bagaimana? Itu ada cara-cara tertentu yang akan Anda pelajari di mapel kearsipan. Kemudian ada pengelolaan surat masuk, surat keluar, kudune dia pakai. Nah, ini ada di sini. Yang selanjutnya ini masuk ke kompetensi keahlian sudah ya. Ini materi-materi yang akan Anda pelajari di kelas 11 maupun kelas 12. Contohnya OTK keuangan ya. Pengelolaan keuangan ya, finansial, bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana membuat RAP, rencana anggaran belanja, bagaimana menyimpan bukti-bukti transaksi. Nah, ini akan Anda pelajari di mapel OTK keuangan. Yang selanjutnya adalah OTK kepegawaian. Nah, ini mempelajari tentang materi-materi dari sebelum adanya pegawai sampai pegawai itu keluar, itu dikelola seperti apa. Nah, jadi sebelum ada pegawai, kita bikin job description, pegawai yang dibutuhkan apa saja. Kemudian kita buka rekrutmen seperti apa. Nah, terus setelah itu pengelolaan pegawai biar pangkatnya naik. Setelah itu pegawai biar sejahtera seperti apa.
terakhir adalah masalah pensiun pegawai. Ini dipelajari di OTK kepegawaian. Selanjutnya adalah OTK Sarpras. Sarpras kepanjangan dari sarana dan prasarana. Jadi ini tentang tata cara mencari sebelum ada sarana prasarana sampai ada prasarana, sampai mengelola prasarana itu ketika dia rusak ataupun dipindahkan. Ini masuk dalam OTK sarana prasarana. Prasarana itu ya contohnya seperti tanah, gedung, ini prasarana. Sebelum ada kegiatan ya. Kemudian sarana berarti hal-hal yang berhubungan untuk memperlancar kegiatan organisasi. Ini sarana seperti apa ya, komputer, perabot. Nah itu alur kerjanya ini bisa Anda pelajari di sini. Ada penghapusan, pengertian, terus prinsip dasar, tujuan, itu ada di sarana prasarana. Untuk yang lanjutnya ada humas keprotokolan. Humas berarti hubungan masyarakat. Jadi intinya ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita berhubungan dengan pihak di luar organisasi ataupun di dalam organisasi. Ya, administrasi itu pelayanan ya, Nak. Pelayanan pada pimpinan, pelayanan pada rekan kerja, dan pelayanan di luar organisasi. Bisa kolega, pelanggan, ya, pemasok. Nah, ini masuk ke humas keprotokolan. Gitu. Yang lanjutnya, ini terakhir ya. Ini adalah produk kreatif kewirausahaan. Jadi di dalam OTKP Anda juga beli pengembangan diri tentang berwirausaha. Ya, bagaimana menciptakan produk-produk kreatif, bagaimana memasarkan produk. Nah, ini ada di OTKP. Bagaimana kemasan produk agar menarik bagi orang lain. Nah, seperti itu. Ini bisa Anda pelajari dalam mapel produk kreatif kewirausahaan. Itu ya, Nak. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Tapi jangan khawatir. Nah, nanti jika ada pertanyaan, Bu, kalau di OTKP apakah bisa melanjutkan? Tentu saja bisa. Ya. Apakah di OTKP harus melanjutkan? Tidak harus, karena anak SMK dididik untuk siap kerja. Jadi mental Anda harus siap. Setelah SMK harus siap kerja. Nah, pekerjaan apa saja Bu yang bisa dikerjakan oleh anak OTKP? Satu sekretaris, 2 sebagai staf administrasi, 3 bagian front office, 4 sebagai resepsionis. Itu ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa Anda kerjakan setelah keluar dari SMK. Kemudian kalau Anda pengen meneruskan, Ibu pengen kamu bisa meneruskan sesuai jurusan di SMK agar lebih matang. Kalau Anda matang di SMK, nanti di kuliahnya cuma mengulang. Biasanya Anda akan lebih maju dibandingkan temanmu yang SMA. Itu pengalaman Ibu zaman dulu. Dulu Ibu punya teman yang dari SEMEA, karena dulu namanya SEMEA ya, tadi sudah Ibu sampaikan. Itu teman yang dari SEMEA, dia lebih pintar karena dia sudah mengikuti kegiatan mapel-mapel di sekretaris atau administrasi perkantoran. Itu diulang lagi, mereka jadi lebih maju ya. Kalau bisa Anda mengikuti mata pelajaran atau meningkatkan jurusan ke jenjang berikutnya yang sesuai. Seperti apa ya? Jurusan sekretaris, jurusan kearsipan, manajemen, itu bisa Anda pelajari lagi besok. Ya, gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan tidak membuat Anda berkecil hati, bahkan menjadi lebih semangat, menjadi lebih yakin atas pilihan yang Anda pilih, yaitu SMK Kuliah dengan jurusan OTK. Sekarang Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.